Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Afki Hamzah akan menjelaskan apa itu poststrukturalisme. Apa itu poststrukturalisme? Poststrukturalisme adalah aliran pemikiran yang muncul pada akhir 1960-an di Prancis sebagai reaksi kritis terhadap strukturalisme. Kalau strukturalisme percaya pada stabilitas, struktur, dan makna, poststrukturalisme justru menekankan bahwa makna bersifat tidak tetap, tidak stabil, dan selalu dipengaruhi oleh konteks, sejarah, dan kekuasaan. Apa itu ontologi dalam poststrukturalisme? Ontologi poststrukturalisme adalah pandangan tentang realitas yang menolak gagasan bahwa dunia tersusun dari struktur yang tetap dan objektif. Sebaliknya, ontologi ini melihat bahwa realitas bersifat cair, tidak stabil, selalu berubah dan dibentuk oleh bahasa, relasi kuasa, serta diskursus. Pokok-pokok ontologi poststrukturalisme yaitu yang pertama, penolakan terhadap struktur tetap. Tidak ada struktur universal yang tetap dan berlaku untuk semua budaya atau manusia. Struktur dianggap konstruksi sosial yang bisa berubah sesuai konteks dan waktu. Yang kedua, realitas dibentuk oleh bahasa atau language constructs reality. Bahasa bukan sekedar cermin dunia, melainkan alat yang membentuk kenyataan. Makna tidak melekat pada kata atau simbol. Makna muncul melalui perbedaan dan penafsiran yang selalu berubah. Yang ketiga, tidak ada makna tetap. Dalam ontologi poststruktural, makna tidak pernah final atau mutlak, melainkan terus-menerus dibentuk, diulang, dan diperdebatkan. Ini disebut sebagai penundaan makna atau difference oleh Derrida. Subjek bukan entitas tetap. Individu atau subjek bukan sesuatu yang stabil tetapi dibentuk oleh wacana atau diskursus. Siapa kita tergantung pada bagaimana kita diposisikan oleh bahasa, ideologi, dan kekuasaan. Yang kelima yaitu kritik terhadap totalitas dan kebenaran tunggal. Poststrukturalisme menolak klaim bahwa ada kebenaran tunggal atau universal. Yang ada hanyalah beragam perspektif yang saling bertentangan dan bersaing. Tokoh-tokoh dan pemikiran kunci pada poststrukturalisme yaitu Jacques Derrida, dekonstruksi konsep utama atau difference, perbedaan dan penundaan makna. Ia menunjukkan bahwa teks selalu mengandung kontradiksi internal dan maknanya tidak bisa disimpulkan secara mutlak. Yang kedua, Michael Foucault, diskursus dan kekuasaan. Foucault tidak melihat kekuasaan hanya sebagai penindasan, tapi juga sebagai produksi pengetahuan dan kebenaran. Ontologi Foucaultian melihat realitas sebagai hasil dari hubungan kuasa dan diskursus. Yang ketiga yaitu Gilles Deleuze dan Félix Guattari. Mereka mengusulkan konsep rhizome atau jaringan tanpa pusat sebagai metafora bahwa realitas sosial bukan hierarki, tapi jaringan yang tumbuh tak beraturan. Perbandingan strukturalisme versus poststrukturalisme. Aspek strukturalisme, poststrukturalisme, struktur ada tetap, mendasar realitas tidak tetap, tidak final, makna tidak stabil, tentukan struktur tidak stabil, selalu berubah bahwa sistem tetap membawa makna membentuk realitas. Sebagai contoh penerapan ontologi poststrukturalisme yaitu pertama, kajian gender. Judith Butler menggunakan pendekatan poststruktural untuk menyatakan bahwa gender bukan identitas tetap, tetapi performativitas, sesuatu yang dilakukan terus-menerus melalui bahasa dan tindakan. Analisis wacana Foucault realitas misalnya tentang kegilaan, kejahatan, atau seksualitas bukan realitas objektif tapi dibentuk oleh wacana sejarah dan institusi kekuasaan atau rumah sakit jiwa, penjara, dan sekolah. Sebagai kesimpulannya, ontologi poststrukturalisme memandang realitas sebagai tidak tetap, plural, dan selalu dikonstruksi oleh bahasa, kekuasaan, dan wacana. Tidak ada makna, struktur, atau identitas yang bersifat absolut dan final. Sebaliknya, semua itu bersifat cair, kontekstual, dan bisa berubah. Pendekatan ini sangat berguna untuk mengkritisi ide-ide dominan dalam masyarakat dan membongkar asumsi-asumsi yang dianggap normal atau benar. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.